Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli dan hari ini saya ingin mengajak kita semua menelusuri sebuah momen penting dalam sejarah bangsa. Proses lahirnya Pancasila, dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Sebagai generasi muda, kita sering mendengar nama Pancasila, tapi kadang lupa bagaimana perjuangan panjang di balik lahirnya 5 sila itu. Padahal dari proses lahirnya Pancasila tersimpan nilai-nilai penting yang bisa menjadi pedoman hidup di masa sekarang. Mari kita mundur ke tahun 1945. Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang menentukan arah dan jati diri setelah berabad-abad dijajah, pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI. Disinilah tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin mulai merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI, muncul berbagai gagasan. Namun pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia sebut Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini menjadi awal dari rumusan dasar negara Indonesia. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Setelah sidang BPUPKI berakhir, dibentuklah Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini membuat rumusan awal Pancasila yang sedikit berbeda dengan yang kita kenal sekarang, khususnya pada sila pertama. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan perubahan penting, yakni menghapus 7 kata dalam sila pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perubahan ini dilakukan demi persatuan seluruh bangsa Indonesia, agar semua umat beragama merasa memiliki dasar negara yang sama. Dari proses panjang itu, kita bisa melihat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sejarah lahirnya Pancasila. Pertama, nilai persatuan, yang tercermin dari keputusan untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Mereka rela berkorban demi kepentingan bersama. Kedua, nilai musyawarah dan kebijaksanaan karena semua keputusan besar diambil melalui diskusi dan mufakat, bukan dengan paksa. Ketiga, nilai toleransi, yang menjadi dasar hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Pancasila bukan sekedar teks dalam konstitusi, melainkan cerminan jiwa bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita seharusnya belajar dari semangat para pendiri bangsa. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri atau kelompoknya, tapi memikirkan masa depan seluruh rakyat Indonesia. Dari mereka, kita belajar arti pengorbanan, kebersamaan, dan cita tanah air. Di era sekarang, tantangan kita memang berbeda. Bukan lagi penjajahan fisik, tapi perpecahan akibat intoleransi, berita bohong, dan sikap individualistis. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah persatuan tidak akan lahir tanpa rasa saling menghargai dan mau mendengarkan satu sama lain. Nilai musyawarah, persatuan, dan toleransi yang diwariskan dari prosesnya lahirnya Pancasila masih sangat relevan bagi kita hari ini. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat itu di media sosial, di lingkungan sekolah, di komunitas, dan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kisah tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila. Bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita menatap masa depan dengan nilai-nilai yang sama. Saya Rafli, dan semoga semangat Pancasila terus menyala dalam diri kita semua. Generasi penerus bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila.